Alhamdulillahilladzi khalaqana min turab thumma ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil marhamah. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita. Kita jaga, kita lestarikan. Karena yang dinilai Allah dari kita semua adalah hanya keimanan, ketakwaan. Sedangkan harta kita Allah tidak butuhkan, jabatan kita pun tak pernah dipandang. Karena memang Dia penguasa langit dan bumi, segalanya tunduk di bawah kerajaannya. Dan Dia maha kaya, pemilik alam semesta, tak ada yang menandingi harta kekayaannya. Yang Dia nilai adalah apakah hati kita berisi iman, berisi takwa, dan jasmani kita berisi ketaatan. Dan itulah nanti yang akan kita bawa pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah singkat kita pada kesempatan ini adalah keutamaan majelis ilmu. Salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan majelis ilmu, Nabi SAW pernah bersabda, "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang maknanya, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, di dalam masjid, mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mengajarkan Al-Quran atau saling mengajari, mereka bahas ayat-ayat Allah, kemudian mereka pasti akan diberikan Allah sakinah, ketenangan. Kemudian mereka akan dinaungi rahmat Allah, dan mereka juga dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah. Dan Allah mengingat mereka di sisi Allah dan dimuliakan Allah bersama makhluk-makhluk yang Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan ada 4 hal. Di samping banyak hal, keutamaan majelis ilmu, di mana orang-orang yang rajin mengikuti majelis ilmu, dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Maka wajar satu saat pernah Ibnu Qayyim mengatakan, kami murid-murid Ibnu Taimiyah, kalau ditimpa perasaan gundah, perasaan susah, muncul prasangka-prasangka buruk dalam diri kami, maka kami akan segera mendatangi beliau. Nah, setelah itu gurunya menasihatinya, dengan hanya memandang wajah guru tersebut, hati kami sudah menjadi tenang dan hilang gundah gulana. Ini menunjukkan masyiral muslimin, seorang ulama yang soleh atau ulama mursyid atau ulama yang alim yang mengabdikan dirinya hanya kepada agama Allah, mereka memiliki ketenangan hati, ketenangan rohani yang terus menerus. Dan ketenangan hatinya itu
apabila murid-muridnya mendatangi mereka akan bisa disebar sehingga murid-muridnya yang bertanya kepada mereka pun mendapatkan ketenangan. Atau dengan kata lain juga, dengan mendiskusikan, dengan membahas ayat-ayat Allah bersama guru kita, meminta nasihat kepada mereka, maka mereka dengan sebab itu Allah akan menurunkan sakinah. Tahukah kita berapa triliun, ratus triliun yang dihabiskan negara untuk menciptakan ketenangan hidup di negeri ini, sehingga negara harus menyiapkan TNI Polri dalam rangka apa? Menciptakan ketenangan, keamanan. Berapa gaji TNI Polri dalam sebulan untuk membuat manusia bisa tenang agar tidak terjadi chaos? Tahukah kita berapa banyak gembok-gembok, gudang-gudang yang dibangun, diciptakan oleh orang-orang kaya? Untuk apa? Untuk menciptakan agar dia merasa tenang dan nyaman dengan harta kekayaannya. Dan berapa banyak mereka membayar petugas-petugas keamanan lainnya dengan maksud yang sama. Dan ternyata semua itu bisa kita peroleh dalam Islam hanya dengan membiasakan ngaji, membiasakan mengikuti majelis ta'lim. Kita akan temukan ketenangan itu. Karena itu sudah merupakan janji Allah. Dan majelis ilmu, majelis ta'lim ini termasuk majelis zikir. Dan karena itulah Allah menjanjikan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kalian akan menjadi tenang tentram. Satu waktu Nabi SAW melihat ada satu jemaah berzikir atau melakukan majelis ilmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ma kuntum taqulun, apa yang sedang kamu katakan, apa yang kalian zikirkan? Fa inni ra'aitu rahmah tanzilu alaikum, saya melihat rahmat turun di sekitar kalian. Fa hababtu an usyarikakum fiha, aku suka, aku senang kalau aku ikut terlibat bersama kalian. Artinya Nabi langsung melihat dengan kasat gaibnya dalam ilmu tasawuf bahwa rahmat itu benar-benar turun. Malaikat itu benar-benar, dalam hadis sahih Muslim yang lain, malaikat itu benar-benar turun mengepalkan sayapnya, menurunkan rahmat, ketenangan kepada orang-orang yang mengikuti majelis taklim, yang mau menuntut ilmu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang paling utama adalah ilmu untuk mengenal Allah, mengenal diri, mengenal alam semesta. Setelah itu baru ilmu tentang ahkamus syariah, pokok-pokok agama, apa saja yang menjadikan pokok kewajiban agama, kewajiban yang harus kita lakukan. Barulah nanti masuk kepada ilmu-ilmu lain, ilmu cabang-cabang lain untuk menata kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang soleh, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka di dalam hadis sahih yang Muslim dikatakan Nabi langsung melihat bahwa malaikat-malaikat itu, wa innal malaikata la tada ajnihatiha ridal li talabil ilmi. Malaikat-malaikat itu mengepalkan sayapnya, melindungi, menaungi. Saking ridhonya, saking senangnya mereka melihat orang-orang yang menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka ridho. Kenapa menuntut ilmu agama menjadi sebuah yang sangat diridhoi? Bahkan dalam hadis lain juga disebut Nabi, orang yang menuntut ilmu agama itu adalah sama dengan seperti orang berjihad fi sabilillah. Dan orang yang menuntut ilmu agama itu menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan minat turuqil jannah, dimudahkan jalan mereka ke surga. Dan orang yang menuntut ilmu itu apabila mereka berniat ikhlas, mereka duduk di masjid, duduk mereka itu dinilai ibadah seperti orang yang sholat terus menerus. Asalkan mereka tidak berbuat kacau, akan mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, terus dinilai sholat oleh Allah. Kenapa begitu banyak besar kemuliaannya ini? Salah satu hikmahnya, masyaallah muslimin, ketahuilah
bahwa yang paling dibutuhkan akal kita untuk tunduk patuh kepada Allah adalah ilmu. Tanpa ilmu maka kita tidak akan bisa mengenal Allah. Tanpa ilmu sulit kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi juga dalam sebuah hadis, kalau harta kekayaan, ya, disebutkan bahwa kalau harta kekayaan, mau orang jahat, mau orang maksiat, mau orang baik, semua diberi Allah. Fir'aun, Qarun dikasih jabatan, dikasih harta kekayaan banyak. Ya. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Said bin Abi Waqqas dikasih jabatan khalifah, dikasih kekayaan yang banyak. Tapi ada satu yang tidak pernah dikasih Allah kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang durjana, orang-orang yang buruk. Apakah itu? Itulah kata Nabi, ilmu agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan Allah kebaikan menjelma dalam dirinya, maka dia dijadikan Allah faqih, paham agama. Maka pemahaman agama, menuntut ilmu agama adalah langkah awal untuk kita menjadi orang baik. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah engkau menjadi ahli fikih dan ahli tasawuf, mengerti syariat, mengerti ilmu zahir, ilmu batin Islam. Supaya apa? Kalau engkau mengerti ilmu batin Islam, maka engkau akan mengenal Allah, engkau akan merasakan nikmat bertuhan Allah, engkau akan merasakan nikmat ibadah. Tapi kalau engkau mempelajari ilmu fikih, ilmu syariat, engkau paham rukun-rukun agama, paham cara menegakkan agama. Tapi kalau engkau tidak mengerti fikih, tidak paham agama, bagaimana orang bodoh bisa jadi baik? Bagaimana orang bodoh bisa jadi baik? Bisa sukses? Man yuridul dunia fa'alaihi bil ilmi wa man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dalam konteks lain beliau mengatakan begitu. Siapa yang ingin menguasai dunia dengan ilmu, siapa yang ingin menguasai akhirat dengan ilmu, siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, siapa yang ingin makmur dunia dengan ilmu. Ilmu pengetahuan telah membuat peradaban kita semakin maju. Ilmu zahir membuat kita semakin maju. Ilmu batin membuat kita semakin dekat, kenal dengan Allah, nikmat beribadah, nikmat punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah besarnya bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, orang menuntut ilmu salatan fi ithir salat la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin. Orang yang salat kemudian dia iktikaf di masjid, menuntut ilmu, baca Quran, dia tidak mengerjakan perbuatan lalai, maka dicatat amalan dia ini di kitab illiyin. Illiyin itu kata ulama adalah catatan amal yang tidak akan rusak, tak pernah rusak, tak dibuka hingga hari kiamat. Itulah catatan orang-orang yang soleh, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka majelis ilmu ini termasuk majelis yang paling terhormat di muka bumi ini. Sehingga sebagian ulama pun mengatakan satu majelis ilmu itu bisa meruntuhkan 4 majelis-majelis lalai. Dengan banyaknya orang rajin ke masjid menuntut ilmu agama, maka orang akan tidak berselera untuk bergabung kepada majelis narkoba, majelis lalai, KP-KP yang penuh dengan kelalaian. KP-KP pun nanti akan dijadikan sebagai majelis ilmu kalau masyarakat sudah terbiasa berbicara tentang agama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan manfaat kecuali kepada majlis-majlis yang diisi dengan ingat kepadanya. Karena itulah dalam sebuah hadis yang lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dunia ini kullaha inna dunya mal'unun. Seluruh isi dunia ini terlaknat. Mal'unun, terlaknat. Kecuali apa? Kecuali illa zikrullah, kecuali apapun yang kita gunakan untuk zikrullah, atau kecuali
segala sesuatu yang kita hubungkan kepada Allah. Harta terlaknat kalau tidak dihubungkan ke Allah, apalagi digunakan untuk maksiat. Kalau dihubungkan kepada agama Allah menjadi mulia. Ilmu, baik ilmu agama, ilmu umum, tidak dihubungkan ke Allah. Ilmu agama digunakan untuk mencari dunia, bukan untuk mengajak dirinya masyarakat taat kepada Allah, terlaknat. Walaupun urusan agama, tapi kalau tidak dihubungkan ke Allah, terlaknat. Karena berapa banyak orang yang menjual ilmu agama untuk kepentingan dunia. Inilah yang disebut dengan ulama su', terlaknat. Maka semuanya harus dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali segala sesuatu yang dihubungkan kepada Allah wa alim, dan orang yang alim, ulama yang mengajarkan ilmu agama, au muta'allim, dan semua orang yang belajar agama dengan ikhlas. Barulah kita selamat dari cela, selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena isi dunia itu cuma ini. Isinya dua. Kalau enggak ingat Allah, lalai. Kalau enggak ingat Allah, lalai. Maka segala sesuatu harus kita hubungkan kepada Allah, barulah kita selamat dalam kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Tapi kalau segala sesuatu kita hubungkan ke dunia, bahkan agama pun kita buat untuk hanya semata-mata dunia, hanya sebatas tameng untuk mencari harta kekayaan, sehingga kita merubah-rubah hukum agama, maka ini juga akan membuat kita celaka, dan itu tidak diinginkan Allah dan Rasulnya. Wajar juga ma'asyiral muslimin, ketika Nabi juga mengatakan dalam hadis lain, manfaat majlis ilmi yang lain adalah bahwa majlis ini adalah disebut dengan taman surga, riyadul jannah. Bayangkan saja kalau kita duduk di taman surga, apa yang kita rasakan? Tentu yang kita rasakan adalah ketenangan, kenyamanan, keenakan. Sehingga Ibnu Qayyim pernah mengatakan, sekiranya tidak ada balasan akhirat untuk pahala majlis ilmu, ketenangan, kenikmatan hati, ketenangan jiwa yang kau peroleh itu sebenarnya sudah sangat memadai sebagai balasan dari untuk menuntut ilmu, majlis ilmu itu. Seandainya balasan surga tidak ada, yang itu pun sudah cukup. Karena di dunia pun kita sudah rasakan betapa nikmatnya apabila kita sering mengikuti majlis ilmu, karena dia bisa menghasilkan ketenangan hidup, kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit masukan dan motivasi kepada kita semua agar senantiasa senang dan rajin mengikuti majlis ilmu. Dan yang terakhir, sedikit saya tambahkan, bedakan antara majlis ilmu, ada beda sedikit dengan majlis zikir dengan majlis dakwah. Kalau majlis ilmu ini biasanya dipimpin ulama. Majlis ilmu ini di sini boleh bicara khilafiyah. Kenapa? Tapi tidak boleh menghina. Hanya bicara khilafiyah, perbedaan pendapat ulama dengan cara yang sopan. Kalau majlis dakwah itu tidak boleh bicara khilafiyah. Majlis dakwah itu hanya mengajak kepada kebaikan yang sudah disepakati ulama, dan juga disepakati ulama baik buruknya gitu. Itulah majlis dakwah. Ini boleh dikerjakan semua orang. Inilah yang disebut balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Tetapi untuk hukum-hukum yang ribet, hukum-hukum yang membutuhkan ilmu, orang awam tidak boleh terlibat di sini. Kenapa? Karena orang yang berbicara tentang ilmu yang ribet, dia akan sesat, menyesatkan tanpa ilmu. Maka fungsi ilmu yang terakhir itu sebenarnya adalah untuk menunjuki sebagai hudan agar kita tidak tersesat. Imam Ali pernah marah sekali kepada seseorang mengajarkan Al-Quran. Ketika dia mengajarkan ilmu Quran, lalu Imam Ali mengatakan, apakah kamu sudah mengerti ayat-ayat yang nasikh dan mansukh? Belum ya Ali. Jangan begitu. Kamu telah rusak dan merusak orang. Kenapa? Ketika kamu mengajarkan Quran, sementara ulumul Quran, ilmu tentang ayat-ayat Quran itu kamu tidak mengerti, maka kamu akan menyampaikan kesesatan, dan itu merusak orang ramai. Nah, disitulah kita memahami bahwa mengajarkan ilmu itu tugas ulama, sedangkan dakwah itu tugas kita semua, dalam arti mendakwahkan hal-hal yang disepakati baik buruknya. Jemaah sholat ke masjid baik, ajak orang, semua orang boleh ngajak. Berzina, berjudi, narkoba haram, larang. Semua itu tugas kita, tak boleh kita bebankan ke ulama. Semua kita sudah paham itu haram. Itu tugas dakwah namanya. Tapi kalau yang ribet-ribet, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang ini yang haram halal yang ribet-ribet, mana mutasyabihat,
Ini tugas ulama. Orang awam tidak boleh terlibat karena akan bisa menyebabkan kerusakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim